pagi nih Bu Hen. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Aman di rumah aman Bu Hen? Aman. Anak-anak sehat kan? Sehat semua. Baik. Pagi-pagi nih ada perlu apa nih Bu Hen? Kok menghadap ke sini? Saya ingin memperjelas tentang supervisi besok pagi Bu. Oh iya ya, besok pagi jadwalnya Bu Hen supervisi ya. Iya. Ya Bu Hendrayeni. Iya, Bu Hendrayeni besok akan saya supervisi. Oh iya. Apa materinya Bu Hen? Tentang panas dan perpindahannya Bu. Oh, berarti IPA ya? Iya. Hmm. Baik, RPP-nya udah siap? Udah. Udah. Jadi ini RPP-nya. Iya. Iya, dari RPP yang Bu Hen buat itu, kemarin saya kan pesan nih RPP-nya kita coba untuk menerapkan diferensiasi ya dalam pembelajaran gitu ya. Jadi ini udah dibuat sesuai dengan yang saya instruksikan kan Bu Hen? Udah. Baik, dari tujuan pembelajaran Bu Hen besok pagi nih, kira-kira apa tujuan pembelajarannya nih Bu Hen? Siswa mampu menjelaskan perpindahan panas secara konduksi. Oh, jadi Bu Hen mau besok itu mengajar tentang perpindahan panas secara konduksi gitu ya. Nah, berarti yang diharapkan anak mampu mengerti, paham bagaimana cara panas berpindah secara konduksi, itu ya artinya Bu Hen ya. Iya. Apakah di dalam pembelajaran nanti Bu Hen akan melibatkan siswa? Iya Bu. Iya. Jadi bentuk pembelajaran Bu Hen itu strateginya bagaimana tuh besok tuh? Strateginya dengan percobaan besok. Oh, dengan percobaan. Dengan kuis. Oh, dengan kuis ya. Berarti kuis ini kapan mau diberikan nih Bu Hen? Kuis ini nanti jam pertama nih Bu, setelah Di awal pembelajaran ya? pembelajaran. Oh iya, di awal pembelajaran. Berarti di kegiatan inti nanti baru Bu Hen akan mengadakan percobaan. Iya. Berarti kalau percobaan itu anak yang melakukannya Bu Hen ya? Iya, anak. Iya, berarti bukan Bu Hen yang akan bekerja, anak yang bekerja. Berarti Bu Hen yang mengkoordinir ya, Iya. yang mengawasi. Jadi di dalam kerja kelompok ya, berarti penggolongan kelompoknya ini Bu Hen golongkan berdasarkan apa ini? Kemampuan? Iya. Kemampuan anak. Berarti untuk anak yang lemah, bagaimana bimbingan akan Bu Hen beri? Nanti saya akan memberikan kertas pada anak yang lemah nanti Bu, dan yang nanti diperlihatkan video anak yang mampu. Berarti bimbingan akan lebih banyak kepada anak yang Bu Hen anggap agak kurang ya. Baik. Berarti itu sudah termasuk kegiatannya. Berarti kita berdasarkan kemampuan anak ya. Iya. Kemudian berdasarkan cara anak belajar. Kemudian nih Bu Hen, besok itu kan dalam mengelola kelas gitu. Kira-kira berapa kelompok tuh Bu Hen? Anak Bu Hen berapa Bu Hen? 6 orang Bu. 6 orang. Jadi akan dibuat 2 kelompok. 2 kelompok. Baik ya. Berarti dari itu data dari Bu Hen tentang lokalnya ya, besok akan disupervisi, yaitu tentang berarti mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, terus penutup. Saya kalau boleh saya tahu ini Bu Hen, di penutup apa kegiatan Bu Hen besok rencananya nih? Di penutup saya akan memberi refleksi dan evaluasi serta kesimpulan. Jadi di penutup ada 3 kegiatan ya, setelah merefleksi, kemudian menyimpulkan pembelajaran, lalu mengadakan evaluasi. Soal evaluasinya udah disiapkan Bu Hen? Sudah. Kemudian menyimpulkan pembelajaran. Berarti menyimpulkan pembelajaran ini Bu Hen bersama siswa ya? Iya. Baik. Kemudian ini dalam pembelajaran Bu Hen, kalau dari saya dengar tadi berarti memang melibatkan anak ya. Berarti besok ini akan dilaksanakan ya Bu Hen ya? Iya. Besok akan dilaksanakan. Saya akan mensupervisi. Saya mensupervisinya berdasarkan data yang ada ya Bu Hen ya. Jadi besok silakan dilaksanakan berdasarkan RPP yang sudah Bu Hen siapkan.
Jadi saya pun menilainya berdasarkan itu. Tapi harapan saya nih, pada saat pelaksanaan itu harus melibatkan siswa ya. Iya. Ya. Jadi pembelajaran kita sekarang itu siswa yang aktif dalam pembelajaran, jadi bukan guru ya. Iya. Baik Bu Hen, ada lagi yang mau Bu Hen tanyakan tentang pembelajaran besok yang belum jelas gitu Bu Hen? Nggak ada Bu. Tidak ada ya. Baik, berarti tidak ada masalah. Jadi ini kesepakatan rencana kita yang akan kita kembangkan besok, yaitu yang pertama menggunakan kuis ya pada saat pembukaan pembelajaran, kemudian membuka pembelajaran dengan kegiatan seperti biasa, yaitu berdoa, salam, kemudian apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, budaya, kemudian mengelola pembelajaran dengan melibatkan siswa, kemudian penerapan pembelajaran dan diferensiasi, kemudian menutup pembelajaran dengan baik. Baiklah Bu Hen, kalau memang itu yang sudah kita sepakati, saya berharap besok pada supervisi berjalan dengan baik ya. Jadi besok Bu Hen tak usah pula risau-risau. Ini nanti tak pula bisa tidur malam gara-gara di supervisi ya. Jadi biasa aja gitu. Karena supervisi itu memang tugas saya dan mengajarkan memang tugas Bu Hen. Oh iya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Apalagi begini, semua udah lengkap. Kemudian alat sudah disiapkan ya. Iya. Baik, berarti kita akan bertemu besok pagi. Jam keberapa tuh Bu Hen? Jam pertama. Jam pertama. Baiklah, ya nggak apa-apa Bu Hen. Kalau nggak ada lagi yang Bu Hen mau tanyakan, berarti perencanaannya tujuan udah jelas, data-data udah lengkap, ya. Tinggal aksinya besok ya. Ya. Baik, makasih Bu Hen. Iya. Boleh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas coba disiapkan dulu. Rapikan berdoa mulai.
mempengaruhi perpindahan panas secara konduksi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ingin mengadakan kuis terlebih dahulu. Ibu ingin mengetahui sejauh mana anak-anak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti anak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan akan Ibu beri poin atau nilai. Jadi siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan berarti dia yang mendapat nilai atau poin yang paling tinggi. Nah, sekarang Ibu bacakan soalnya. Soal nomor 1. Apakah panas dapat berpindah? Yang bisa menjawab angkat tangan nanti ya. Nah, ulangi soalnya. Apakah panas dapat berpindah? Ayo, siapa yang bisa? Winda. Dapat. Mantap Winda ya. Nah, panas dapat berpindah. Soal nomor 2. Apakah istilah lain dari kalor? Siapa? Fitra. Ya, Fitra. Bagus. Jawaban Fitra. Betul. Soal nomor 3. Apa manfaat panas bagi tumbuhan? Tunggu. Siapa lagi yang bisa menjawab? Kaila. Mantap Kaila. Soal nomor 4. Apa yang kalian rasakan saat berjemur di bawah terik matahari? Siapa? Melvi? Akan terasa panas. Mantap Melvi. Soal nomor 5. Saat kita menjemur pakaian menjadi kering. Terjadi perpindahan panas secara apa? Bukan. Siapa yang bisa menjawab? Terjadi perpindahan panas secara pindah. Mantap Pindah. Terjadi perpindahan panas secara konduksi saat kita menjemur pakaian. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Apa saja manfaat panas bagi tumbuhan? Manfaat panas bagi tumbuhan itu apa gunanya? Untuk memasak makanan. Berarti anak Ibu sudah melakukan kuis dengan benar. Jadi sekarang Ibu akan menentukan siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan dari Ibu. Maka dia akan mendapat nilai yang paling tinggi. Tadi yang paling banyak menjawab pertanyaan adalah Winda. Winda mendapat nilai yang paling tinggi. Jadi beri tepuk tangan untuk Winda. Winda telah memenangkan kuis yang telah Ibu berikan dengan memperoleh nilai yang tinggi dan menjawab banyak pertanyaan. Dan sekarang anak-anak Ibu kita akan memulai pembelajaran tentang panas dan perpindahannya. Perpindahan panas itu ada 3. 1. Perpindahan panas secara konduksi. 2. Perpindahan panas secara konveksi. 3. Perpindahan panas secara radiasi. Sekarang kita akan mempelajari perpindahan panas secara konduksi. Kalau konveksi dan radiasi sudah kemarinnya. Sekarang kita akan mempelajari perpindahan panas secara konduksi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lakukan percobaan. Percobaan tadi akan kita lakukan dengan melihat video 1, dengan melihat buku 1 atau kertas. Pada percobaan ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Winda, Kaila, dan Melvi. Kelompok 2 terdiri dari Fitra, Reldi, dan Nurul. Sekarang anak-anak Ibu duduk menurut kelompoknya masing-masing. Geser Kaila, baca Kaila.
Gunakan video ya, kelompok 1 ya, melihat video. Kelompok 2 melakukan percobaan dengan melihat buku atau kertas. Kita tunggu air panasnya dulu. Dan anak-anak ibu kelompok 1 coba dilihat video percobaan perpindahan panas secara konduksi. Di situ ada cara kerjanya. Sekarang anak-anak ibu lakukan percobaannya. Lihat gambar video ya. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan di sini ada sebuah sendok dari logam, kemudian 200 ml air hangat, kemudian ada sebuah gelas mini. Perlu diketahui untuk adik-adik, kalau misalnya adik-adik mengadakan praktikum seperti ini, adik-adik pastikan dalam menuang air hangat ke dalam gelas, pastikan airnya itu bersih, jangan basah ataupun dingin, karena nanti kalau misalnya gelasnya dalam keadaan dingin ataupun basah, nanti kalau langsung dituang ke gelas ini akan pecah. Nah, kerjanya, cara kerjanya yang pertama masukkan air hangat ke dalam gelas ini. Masukkan. Ini sudah air hangatnya sudah saya masukkan ya ke dalam Masukkan ke dalam cara kerjanya. Masukkan air panas ke dalam. gelas yang berisi air hangat. Nah, kemudian adik-adik setelah beberapa saat ya, peganglah ujung sendok dengan Inilah. Masukkan. yang 2 sampai 3 menit. Nah, ternyata adik-adik setelah dipegang selama 2 sampai 3 menit, nah, ternyata lama-kelamaan sendok yang saya pegang ini akan terasa hangat. Nah, ini sudah mulai terasa hangat. Ya, kenapa ujung sendok yang dipegang ini terasa panas? Jadi di sini panas berbeda dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi di sini air ini suhunya tinggi karena suhu itu mengalir dari suhu tinggi atau berpindah dari suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, maka ujung sendok ini akan perlahan akan panas. Nah, sekarang Bunda, apa yang kamu rasakan pada ujung sendok Bunda? Nah, ujung sendok akan terasa panas. Ya. Sekarang kita Bunda. Sekarang kita melakukan percobaan di kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan melakukan percobaan dengan melihat buku atau kertas. Ada Fitra, Randy, Nurul. Sekarang kalian mulai bekerja. Ikuti langkah yang ada pada buku. Langkah pertama apa Fitra? Nah, masukkan Fitra. Hati-hati menggunakan air panas. Nah, nanti. Dah. Nah, dah. Apalagi ini Fitra, langkahnya Fitra. Masukkan sendok ke dalam air panas. Nah, udah dimasukkan Fitra. Tunggu. Tengok sini Fitra. Nah, tunggu beberapa menit. Pegang ujung sendoknya Fitra. Nah, tunggu beberapa menit.
terjadi nanti Fitra? Setelah beberapa menit Fitra memegang ujung sendok yang ada air panas. Fitra, apa yang kamu rasakan Fitra setelah beberapa menit ujung sendok? Akan terasa panas. Terasa panas. Udah Fitra. Kalian sudah melakukan percobaan kelompok 1 udah, kelompok 2 udah. Sekarang ibu mau meminta salah satu dari kelompok 1 maju 1 orang untuk menjelaskan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Nanti kelompok 2 maju 1 orang untuk menjelaskan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan hasil percobaannya? Siapa yang berani maju ke depan? Tunjuk tangan. Ayah, Winda. Maju ke depan, Winda. Jelaskan Winda dari alatnya dan cara kerjanya Winda. Alat yang digunakan 1 gelas, 2 air panas, 3 sendok. Cara kerjanya: masukkan air panas ke dalam gelas, lalu masukkan sendok ke dalam gelas. Setelah beberapa menit, ujung sendok akan terasa panas karena panas dapat berpindah. Mantap, kita kasih tepuk tangan Winda. Silakan untuk Winda. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kita siapa yang bersedia untuk menjelaskan seperti kelompok 1 tadi? Ayo, siapa yang mau menjelaskan ke depan tunjuk tangan. Nurul? Nah, Nurul silakan Nurul. Alat yang digunakan gelas dan air panas lalu sendok. Cara kerjanya: masukkan air panas ke dalam gelas, lalu masukkan sendok ke dalam air panas dan tunggu beberapa menit. Ujung sendok akan terasa panas karena panas dapat berpindah. Nah, dah tepuk tangan. Nah, berarti anak ibu sudah mengerti dan paham dengan percobaan yang telah kalian lakukan. Karena kalian bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Nah, sekarang setelah kalian melakukan percobaan ini, apa yang kalian rasakan pada ujung sendok tadi? Terasa panas. Mengapa ujung sendok bisa terasa panas? Karena panas dapat berpindah. Apakah kalian perlu mempelajari perpindahan panas? Perlu. Karena perpindahan panas secara konveksi ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita perlu mempelajarinya. Dan dari pembelajaran hari ini, bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran yang telah kita pelajari tadi? Bagaimana yang paling menarik menurut kalian? Mana? Percobaankah atau kuiskah yang paling menarik? Bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Bagaimana? Percobaan. Mengapa percobaan menarik? Mengapa Linda? Karena kita bisa langsung menyaksikan dan mengerjakan secara langsung dan kita bisa
memahaminya. Nah, sekarang anak-anak ibu, mari kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apa kesimpulannya anak-anak? Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kalian kerjakan soal. Ibu bacakan soalnya, dikerjakan di buku kalian masing-masing. Sekarang ambil bukunya dan kerjakan soal yang ibu bacakan. Buatlah gambar perpindahan panas secara konduksi. Buatlah gambar perpindahan panas secara konduksi. Bisa yang kalian lakukan percobaan tadi apa gambarnya? Kalian tulis di buku aja. Buatlah gambar perpindahan panas secara konduksi. Gambar percobaan yang kalian buat tadi apa? Gambar. Gambar gelas. Apa gambar yang kalian lakukan dalam percobaan tadi? Nah, masing-masing kan ada. Yang itu gelas enggak. Soal nomor 2. Soalnya berdua aja. Soal nomor 2. Sebutkan contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerjakan soalnya. Dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa contohnya? Nah, sekarang kumpulkan ke depan. Nah, sekarang kumpulkan ke depan. Fitra, Reni, Nurul, Winda, Melvi, Kayla. Nah, anak-anak ibu telah mengerjakan latihan tadi ya. Dan setelah ibu lihat hasilnya udah mengerti semua nampaknya ya. Dengan hasil kerja kalian, nampaknya kalian sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Hen. Gimana Bu Hen? Sehat pagi nih? Alhamdulillah sehat. Dari dalam kelas tadi? Iya, masuk. Ngajar apa pagi nih Bu Hen? MTK tadi Bu. Ini Bu Hen, kita mau, kemarin kan saya sudah supervisi. Iya. Kalau Bu Hen, Iya. gimana rasa di supervisi? Apa Bu? Menambah ilmu lah Bu. Menambah ilmu. Dari supervisi kemarin kita supervisi tentang apa Bu Hen? Tentang perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi gitu ya. Jadi kalau dalam penguasaan materi Bu Hen kemarin bagaimana menurut Bu Hen? Saya pasti ya ada kekurangannya. Penguasaan materi ada kekurangannya. Tapi Bu Hen kan kemarin udah lancar.
Jadi saya rasa untuk penguasaan materi sebetulnya itu karena Bu Hen tak pede aja itu. Kalau menguasai materi udah cukup gitu ya. Kemudian di saat membuka pembelajaran, kita kan kemarin fokusnya membuka pembelajaran dulu ya Bu Hen ya. Iya. Bagaimana waktu Bu Hen membuka pembelajaran dengan mengadakan kuis kemarin ya Bu Hen ya? Bagaimana menurut Bu Hen itu penampilan Bu Hen kemarin? Membuka pelajaran rasanya udah saya laksanakan semuanya Bu. Udah semuanya. Bagaimana dengan kuisnya? Kuisnya pun sudah saya laksanakan dengan sebisa saya Bu. Dengan sebisa Bu Hen lah. Jadi dari rasa Bu Hen lah, dari yang sebisanya itu gitu. Di mana kekurangan Bu Hen? Ada nggak kekurangan atau kelebihan Bu yang Bu Hen rasakan gitu? Kekurangan pasti banyak itu Bu. Kekurangannya banyak. Contohnya apa gitu? Contohnya pertanyaannya mungkin Bu kurang apa? Kurang banyak. Kurang banyak. Anak menjawab mungkin tidak semua yang bisa menjawab. Jadi dengan jawaban anak tuh bagaimana menurut Bu Hen? Udah cukup memuaskan atau bagaimana tuh Bu Hen? Sudah cukup memuaskan ya Bu. Cukup memuaskan. Jadi pandangan itu karena Bu Hen berpendapat karena itu baru dilakukan. Iya. Selama ini berarti Bu Hen jarang. Yang kuis itu jarang dilakukan. Oh, yang kuis jarang dilakukan. Kalau untuk yang membuka pembelajaran itu Udah sering. Berarti di situ dalam membuka pembelajaran Bu berarti ada di situ persepsi. Iya. Berarti kemarin dilakukan kan Bu Hen? Dilakukan. Saya pun melihat begitu ya. Sama dengan menyampaikan tujuan pembelajarannya Bu Hen ya. Bu Hen pun sudah menyampaikan. Baik, jadi dari kuis itu Bu Hen tadi menganggap bahwa soal-soalnya itu masih terbatas dan kemampuan anak masih menjawab pun masih kurang. Bagaimana tindakan kira-kira untuk berikutnya gitu Bu Hen? Apa yang akan Bu Hen persiapkan kalau ada kuis begitu? Lebih banyak mempersiapkan materi kasih anak itu. Ya, anak. Materi maksudnya soal. Soalnya Jadi banyak. memperbanyak bang soal Bu Hen berarti ya untuk melakukan kuis. Jadi kemarin di situ saya lihat Bu Hen ada memberi pujian kepada anak yang banyak dapat menjawab ya Bu Hen ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus tetap dipertahankan ya Bu Hen ya. Baik Bu Hen, untuk yang kedua yaitu di kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu pada penguasaan materi udah cukup. Kemudian melibatkan anak. Nah, saya ingin nih bagaimana menurut Bu Hen dalam pembelajaran Bu Hen kemarin keterlibatan anak di dalam kegiatan. Iya. Anak ikut serta dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan dan melihat secara langsung kalau saya mengadakan kelompok Bu, dia langsung turun tangan untuk melakukan. Jadi anak itu langsung turun tangan kemarin ya Bu Hen ya. Berarti Bu Hen hanya memberi instruksi. Iya. Memberi instruksi. Kemarin kan ada itu Bu Hen 2 kelompok saya lihat yang Bu Hen bagi itu ada satu dengan petunjuknya dengan video. Iya. Yang satu petunjuknya melalui teks karya gambar gitu ya Bu Hen ya. Bagaimana kedua kelompok kemarin? Apa bisa menyelesaikan permasalahannya atau dapat membuktikan gitu Bu Hen dengan petunjuk yang Bu Hen berikan itu? Kelompok satu yang memakai video setelah saya suruh maju ke depan kayaknya sudah paham. Sudah paham. Berarti betul lah Bu Hen memilih untuk kelompok yang satu itu menggunakan video gitu ya karena mereka lebih tertarik begitu ya dasarnya itu ya Bu Hen ya dengan video ya. Kemudian kelompok yang satu lagi, bagaimana menurut Bu Hen tuh kemarin tuh? Kelompok yang menggunakan teks atau buku saya suruh juga udah mengerti Bu. Jadi mungkin ini pertama kali Bu Hen menggunakan pembelajaran yang bersifat diferensiasi ya Bu Hen ya. Iya. Jadi
mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya gitu ya. Baik, kemudian di dalam evaluasi. Evaluasinya kemarin ada berapa, Bu Hen? Soalnya Bukan bentuk evaluasinya. ada satu Satu, yang mana itu, Bu Hen? yang tulis apa, Bu, mengerjakan latihan, Bu. Mengerjakan latihan. Kemudian untuk percobaannya tuh ada Ada, Bu, membuat gambar. membuat gambar. Jadi anak diserahkan ya, boleh dalam bentuk teks, boleh membuat gambar ya. Jadi udah ada terlaksana berarti ya, Bu Hen ya. Udah. Ya, alhamdulillah ya, Bu Hen. Dari kegiatan yang Bu Hen lakukan penilaian yang kemarin, ada anak yang disuruh maju ya, Bu Hen ya. Ada. Ya, bentuk dari kegiatan proses ya, penilaian proses berarti ya, Bu Hen ya. Dalam anak-anak melakukan tugas, apa Bu Hen mengamati kemarin? Iya. Bagaimana menurut Bu Hen? Murid yang Bu Hen amati itu apa semua aktif? Waktu percobaan, Bu. Iya. Ada yang aktif, ada yang tidak. Ada yang tidak. Kira-kira kenapa dia tidak aktif tuh, Bu Hen? Kalau yang menurut saya, kalau yang aktif tuh kalau yang melihat video tuh ada yang aktif tuh mungkin dia tertarik pada video tuh, Bu. Makanya dia aktif. Ada yang saya lihat dia cuma mendengar saja tapi videonya kurang diperhatikan begitu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya bagaimana tuh solusinya gitu? Berarti anak yang seperti itu kita pindahkan atau gimana tuh ke kelompok yang melihat gambar atau tetap di video? Menurut saya besok mungkin saya kelompoknya saya tukar, Bu. Yang apa tuh saya pindahkan ke yang tertarik yang melihat video, saya satukan kelompoknya. Iya, Biar besok terus, menyatu lah, Bu, kelompok yang tuh yang tertarik pada buku atau kertas atau yang mendengar besok, Bu. Saya satukan pula kelompoknya. Iya, bagus ya, Mbak. Jadi pembelajaran berdiferensi itu udah mengerti ya, walaupun baru di awal baru ini gitu ya. Iya. Cuma udah cukup paham sepertinya gitu ya. Jadi begitulah yang saya harapkan ya, Bu Hen ya. Jadi saya pun begitu kemarin. Kalau biasanya kan saya tuh Bu Hen yang menilai. Bu Hen tadi Bu Hen ini salahnya ini. Jadi sekarang ini kita sistem coaching itu begitu, Bu Hen. Bu Hen yang mengajar, Bu Hen juga mencoba merefleksi diri sendiri. Apa ya tadi yang sudah saya lakukan? Di mana baiknya? Tentu ada baik, ada buruknya ya, Bu Hen. Oh, ini kekurangan saya. Kalau kekurangannya tentu Bu Hen pula yang mencari solusinya. Seperti ini tadi kan udah ada solusi ya, Bu ya. Ini pengelompokan hari ini kurang tepat. Oh, besok saya mau ini lagi, Bu. Nah, itulah yang kami tunggu gitu. Itu yang saya tunggu gitu. Ada solusi gitu ya. Nah, berarti mulai pembelajaran kapan nih Bu Hen mau mulai menerapkan pembelajaran yang begitu? Oh, besok saya mengelompokkan anak ke sini gitu. Untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba buku. Mantap. Oke. Berarti kami sangat menantikan yang begitu ya, Bu Hen ya. Saya sangat menantikan begitu. Nanti setelah Bu Hen melaksanakan lagi, coba laksanakan ulang untuk materi yang lain. Saya pun mau dengar cerita lagi, Bu Hen. Bagaimana pelaksanaannya gitu kan. Jadi ada cerita baru gitu. Jadi tidak berhenti batas ini saja ya, Bu Hen ya. Nah, kemudian ini Bu Hen sebatas itu, batas evaluasi sudah, kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasinya sudah kami dengarkan gitu. Apa kesan Bu Hen dalam supervisi kali ini gitu? Bu Hen kan semenjak saya bertugas di sini udah 2 kali nih saya melakukan supervisi. Kalau yang kemarin supervisi biasa, yang saat ini supervisi dengan sistem coaching gitu. Apa yang Bu Hen rasakan kira-kira ya? Yang saya rasakan, menurut saya supervisi itu sangat bagus, Bu, dilakukan oleh kepala sekolah, karena kita sebagai guru menambah wawasan kita, Bu, dan menambah ilmu kita. Dari yang kekurangan kita tahu bisa kita perbaiki, dan kelebihan kita bisa kita tingkatkan lagi lah, Bu, gitu. Jadi harapannya ke depan apa nih, Bu Hen? Saya sebagai selaku kepala sekolah mau pula dengarkan apa harapannya ke depan. Jadi biar bisa pula saya memperbaiki diri gitu kan, Bu Hen. Seperti kalau kemarin kan kita sebelum
sebelum supervisi Bu Hen udah di coaching dulu, baru supervisi, kemudian habis supervisi ini coaching lagi gitu. Jadi harapan Bu Hen untuk yang berikutnya bagaimana nih? Atau saya masuk aja langsung aja Bu, Ibu masuk gitu. Terserah sama ibu. Terserah sama Ibu aja. Tapi dia mana yang enaknya, saya masuk mendadak atau kita masuk dengan sistem begini, dikonsultasikan dulu? Lebih baik masuk dikonsultasi. Nah, dikonsultasikan dulu itu yang lebih nyaman ya Bu Hen ya, kalau menurut Bu Hen berarti. Ya, baik. Saya kan juga begitu gitu. Apa yang nyaman untuk guru itu yang akan saya lakukan. Ya, baik Bu Hen, ada lagi yang mau Bu Hen kemukakan atau mau ceritakan? Karena aksinya udah ada nih, rencana aksi Bu Hen untuk berikutnya udah ada ya. Tinggal saya melihat besok lagi bagaimana perkembangannya gitu, atau habis di sini aja atau masih ada kelanjutannya itu. Saya berharapnya ya kelanjutannya lebih baik ya Bu Hen ya. Baik Bu Hen, ada yang mau Bu Hen tanyakan? Enggak ada ya, cuma kalau jadi karena Bu Hen tidak ada, ini saya masih mau ada yang saya pertanyakan ini. Di menyimpulkan pembelajaran. Nah, kemarin saya tidak mengatakan ya, tapi saya mau coba Bu Hen koreksi dulu. Di menyimpulkan pembelajaran kemarin, apa kira-kira masalahnya tuh Bu Hen? Menyimpulkannya itu ada ya, ada. Cuma ada sedikit kesalahan saya rasa di situ kemarin. Kira-kira apa gitu? Mungkin tidak semua pembelajaran itu tersimpulkan semua kok. Jadi karena Bu Hen seharusnya Bu Hen harus menemukan, tapi nggak apa-apa lah ya. Kemarin itu waktu menyimpulkan pembelajaran, Bu Hen kurang melibatkan siswa. Iya enggak? Jadi yang menyimpulkan pembelajaran kemarin Saya sendiri. saya sendiri ya. Jadi Bu Hen kan tidak mungkin pula ingat semua, cuma saya teringat gitu kan. Jadi seharusnya bagaimana tuh Bu Hen? Melibatkan siswa. Iya, melibatkan siswa. Jadi bukan kita aja yang membuat simpulannya Bu Hen. Iya. Iya, jadi di situ betulnya saya tadi berharapnya Bu Hen ingat, tapi karena Bu Hen tak ingat maka saya mengingatkan gitu. Kemudian satu lagi ini kemampuan yang harus diasah lagi ya Bu Hen ya, bagaimana memancing siswa itu untuk bertanya. Anak-anak Bu Hen itu nampak saya kurang berani untuk bertanya gitu. Jadi kalau mau bertanya dia bertanya dengan temannya gitu ya. Jadi besok itu kemampuan itu tolong ditingkatkan. Baik Bu Hen, saya rasa untuk kalau tidak ada yang Bu Hen mau sampaikan ke saya, atau masih ada Bu Hen? Tidak ada. Udah puas Bu Hen? Jadi tidak risau lagi kan? Coaching itu pun tak susah-susah beginilah. Jadi kita berbicara dari hati ke hati, terbuka. Syarat coaching itu terbuka ya Bu Hen ya. Mau mengungkapkan apa permasalahan, mau mencoba mencari solusi, bertanggung jawab dengan solusi yang akan kita laksanakan. Saya sebagai kepala sekolah di sini hanya bisa menyampaikan, kemudian mengajak agar pembelajaran kita lebih baik. Baik Bu Hen, karena itu lonceng udah berbunyi sepertinya ya, Bu Hen pun mau mengajar. Bu Hen pun sebelum sarapan ya Bu Hen ya. Nanti penjas jam kedua. Oh, nanti jam kedua penjas. Oke, tidak apa-apa. Baik Bu Hen, terima kasih ya Bu Hen ya sudah bersedia untuk di coaching pada hari ini. Kebetulan Ibu PP kami ada, jadi sama-sama sudah mendengarkan gitu ya Bu ya. Boleh, silakan kalau Bu Hen mau kembali ke kelas. Iya Bu ya. Oke.